Jamu ko pasang itajino sekarang tidak ada, mikir sekarang negara hukum. Salah kok sih ke, dek nyale ke polisi. Itu ya. Tolong, apa nu pakan reng anak nu, apa nu kasih makan anak nu ma istri nu. Sebanding podcast. Parah mang ini lama mana dik datang. Macet ki kapan? Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawang, Lama teh. Seset ki. Set. Alhamdulillah. Dari mana? Lambat sekali. Tumben ki lambat ini ada. Singkat di situ belikan ke Jawa. Untuk toh. Oh iya. Untuk sarapan. Sarapan dik. Baru itu di samping ada penjual ke Jawa ya. Kau ya toh. Ada penjual loba. Jago. Iya jago nak bicara. Jago sekali Yang pakai halo-halo gitu dik. Yang pakai toa. Oh, apa nak jual itu? Ular apakah? Iya ada ular tapi bukan itu nak jual. Kayak kata di Kariwos dulu tuh, penjual loba tuh. Tapi ini bukan apa sengaja untuk kecantikan bedanya. Itu jadi kasih lacu muka. Tapi kita beli. Ada mau coba tapi kok kan siapa tahu salah-salah. Kasih kau bakal kasih hilang nih saus suka apa tuh? Jam kayak jauh ini saya pakai para mana? Ini produknya Nuskin. Apa ini? Nama Nuskin ini untuk skincare. Nah skincare ini saya juga pakai ini para mana? Apa maksudnya kari itu apa? Ya. Kari, skincare apa? Skincare. Skincare. Ini bagus untuk muka. Lihat mikir muka kue halus nalacu. Ini ku pakai dulu deh. Karena nato. Karena ini yang punya ini dokter juga para mandi yang raci kita. Iya, baru dokternya laki-laki juga. Berarti selain cantik sehat ki. Sehat ki juga bagus. Mereka perlu ki perawatan kalau menghadapi orang lain. Ada odok kalau gagah ki. Ini kita pakai itu ya anak-anak di rumah. Ini bagus sekali ini. Cari juga untuk bahan apa? Mau pergi tanah suci. Oh iya memang jadi ini karena siapa tahu ada tuh apa untuk pelembab kah untuk pelindung suasana panas toh. Iya wangi di atas toh. Baru ini memang cari-cari travel toh apakah yang memberangkatkan jamaah umroh, jamaah haji. Tunggu dulu, bikin dulu pada kopi dik. Bikin dulu kopi dik. Boleh. Nggak. Ada kan Jawa itu di sini. Iya. Iya jadi bagus kita tahu ini Dokter Yu. Anda di Nawandi Dokter Yuskin. Cocok nih. Nanti kasih tahu kalian di rumah. Mana kan Rejawara deh. Masya Allah, barakallah. Deh. Makanya orang dulu pun contoh nak tupak talang bulu sumi nah. Toh. Maksudnya kopi susu tambah rasa dik. Iya. Jadi ia menjadi nawan toh kita itu Indonesia memang mementingkan persatuan. Bayangkan satu nama begini ada dua suku di dalamnya. Kanre Jawa. Kanre na Jawa. Iya nih. Kanre sama Jawa nih. Iya. Persatuan. Jadi parah. Makanya itu di sekarang ini suasana-suasana yang banyak mancing-mancing hoax toh harus jaga betul persatuan, jangan mudah terpancing. Tidak maksudnya itu saya kayak di media sosial ke apa gampang sekali orang tergiring. Itu. Jadi bingung ki juga mungkin tahu yang mana yang benar ini yang salah toh. Ini kiri kanan bingung tongki hitam putih abu-abu nggak tahu yang mana mau di. Makanya ada dibilang tabayun cocok menjadi cek dan recheck. Toh? Iya, nak agama tabayun toh. Pasti lolong ya. Supaya nak kena ki hujan. Payung. 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 Iya, payung. Iya, tapi toh jangan deh lawan toh. Kalau kak boyan cari-cari travel. Iya daripada itu kemarin bonus kah lampas hal itu bajikan ku pakai naik tanah suci tuh karena kalau mau ki haji menunggu ki jadi umroh dulu tuh saya kira ada kemarin ada Pak Ustaz Hans kayaknya itu travel ki juga itu Ustaz iya itu telepon saya siapa tahu dia tuh ku tanya ki dulu tanya ki dulu maksudnya sebelum kita tanya travel, kita harus tahu dulu maksudnya apa perbedaannya itu travel yang terpercaya bagaimana dulu tuh sebelum kita ajukan sama dia. Maksudnya kita tanya dulu.
yang mana sebenarnya travel yang bisa dipercaya. Iya, Kan banyak sekarang itu travel kayak yang iya bahaya tuh pun sembarang. sebentar taruh ki di sana baru tinggalkan ki selesai. Bisa jadi alimbu bu. Iya. Makanya jangan ki. Dadah, sudah bikin ambil Mas. Dadah. Iya, jangan cari itu yang maksudnya, iya. Harus ki juga tahu maksudnya apa perbedaannya toh Iya, antara travel yang bagus sama travel. Atau ke telepon yang nih. Telepon. Ini iya tolong. Sekalian sobat tahu anu toh. Iya, ini ya menurut. Oh, dia ini ternyata direktur utamanya. Toh Amalina Hikmah Ilal Haramain. Siapa namanya? Muhammad Arsabatiar. Iya, Muhammad Arsabatiar. Iya, ada tahu anunya. Dan dia pakar ekonomi syariah, Kalau saya lihat di sini iya. di Google itu dia itu salah satu-satunya dokter yang membahas apa namanya? Pakar ekonomi syariah yang ada di Indonesia Timur. Oh, baca kan sih. Berarti Islam anak muda pun gagana. Masih muda dokter. Telepon saya nih, kayak ini saya lihat. Masya Allah, tolong. Ya, coba kita tolong. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak Rahman. Iya, Rahman Ustaz. Iya. Mau katanya Ustaz tentang travel yang terpercaya. Travel yang terpercaya di? Oh iya, ada tips kalau mau pilih travel yang terpercaya. Iya, Ustaz. Yang pertama, kita pastikan kalau travel itu sudah punya izin resmi dari Kemenak. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah punya kantor atau tidak. Karena insya Allah kalau dia punya kantor, berarti dia adalah travel yang jelas. Kita bisa mendatanginya kapanpun. Kemudian yang ketiga, Pak Rahman harus pastikan kalau travel ini tidak memiliki track record yang buruk dari jamaah-jamaah sebelumnya atau ada kasus sebelumnya. Ini mungkin Pak Rahman 3 tips, dan mungkin satu tambahan lagi, pastikan orangnya adalah orang yang terpercaya, orang yang mungkin kita kenal dengan baik. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin Pak Rahman. Sehat-sehat sekeluarga ya. Terima kasih ya Pak Rahman. Iya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ternyata memang beren toh. Hati-hati ki. Jadi harus betulan juga dipastikan toh itu travel kah terdaftar ki toh ada jamaahnya, ada kantornya toh kasing ke piti-piti aja gitu. Kan sekarang banyak orang tahu garim piti toh piti kanak-kanai, piti pokoknya piti banyak iya. Banyak tuh orang yang mobil setiap kegiatan ada fee-nya apa ini. Insya Allah toh amanah beng ini kalau ada izinnya toh jelas ke tempatnya di mana kantornya. Oh cocok nih, cocok kita bilang Ustaz sekali itu. Iya. Iya. Nyaman kopi ini namanya? Iya. Masya sekali ini. Kopi itu nomor 1 di dunia itu dari Sulawesi. Iya, jadi tola aja kan. Dari tola aja. Itu kopi namanya kopi Arabikanya. Ada teman itu biasa ke situ. Siapa namanya? Ibu Ita. Kenapa nih? Ada biasa, ada kebun kopinya di situ. Ada nyaman loh. Lain kita kesana iya, kapan-kapan di sekali kopinya dengan. Iya. Karena aku lihat sekarang orang toh semenjak pasca COVID. Iya. Itu COVID atau kopi nih? COVID. Corona. COVID. Iya. Itu banyak orang yang sekarang beralih menjadi usahawan. Oh jadi? Karena dulu pemecatan besar-besaran, kita ingat dulu. Oh iya, banyak orang dirumahkan. Bahkan dipecat dong. Karena mungkin perusahaan yang tempatnya kerja kemarin, itu mengalami kebangkrutan, kerugian karena masa paus namanya. Iya, dia tak boleh dibalik gajinya. Masa paus, masa di mana kita tidak di mana perusahaan itu tidak bisa membayar gaji karyawan karena pandemi. Terpaksa sulit. Terpaksa ya mana pengurangan karyawan seperti harus itu. Cari usaha lain orang sekarang kebanyakan beralih ke timbul kreativitasnya. Jadi ada tuh baik itu corona jadi semua orang, semua masyarakat yang terkena akibat corona atau akibat negatifnya muncul gitu dampak positifnya. Usaha sendiri, ide-idenya, kreatif, apa kira-kira mau bikin? Iya, budidayakan sempeng kopi
ladaiya, toh pokoknya apa saja yang bisa jadi uang. Tapi alhamdulillah sekarang banyak jadi tahu. Indonesia salah satunya negara yang bisa cepat berkembang. Oh, sih. Pasca Covid. Oh, cepat pulih. Masuk pulih. Sedangkan beda kan negara-negara lain itu dia masih merangkak. Nah, kita sebenarnya kalau dipikir kemandiriannya Indonesia ini besar sekali. Kasato gitu ceritanya. Lagi. Pasti banyak ini nendol Itu kita ini memang dibentuk menjadi pedagang toh. Iya. Pedagang. Kan memang kalau mau dicerita itu kita karakter kan memang istilahnya ada nenek moyang pelaut. Nenek moyang itu seorang pelaut. Jadi jiwa-jiwa pelaut itu jiwa-jiwa pejuang petarung. Nawarisin anak-anak ke sekarang. Masuk jiwa petarungnya di pengusaha, di pedagang. Kan pelaut juga pedagang. Iya, di pendidikan. Habis tangkap ikan dia jual. Iya. Jadi kembali lagi itu memang pejuang kita utamanya dalam pendidikan apa. Jadi dilanjutin jo kemarin masalah pendidikan itu memang penting penting kenapa? Sekarang itu ada pengembangan psikomotorik di sekolah ya, artinya ditingkatkan keterampilannya, keterampilannya. Ekstrakurikuler. Iya, ada ekstrakurikuler, ada itu kalau tidak salah memang ada balai-balai yang dibentuk pemerintah untuk melatih. BLK. Kamu jadi BLK di tamatan sekolah ya, yang mau cari kerja dilatih dulu, bahkan itu tenaganya dikirim kemana-mana. Begitu deh. Iya, jadi memang pemerintah itu memperhatikan nih bagaimana caranya dan TKM ini supaya itu anak muda yang tamat ke sekolah tidak nganggur. Tidak nganggur supaya bisa cari penghasilan tambahan tuh. Minta uang panai, Betul. Bagusnya itu kalau semuanya ada suatu lembaga yang buat mencari kayak pemuda-pemuda yang memang pengangguran atau pengangguran mereka mencari pengangguran untuk diberdayakan. Nah, itu bisa juga mengurangi tindak kriminalitas. Nah, di situ kita mungkin peran dari pemerintah juga atau pastinya itu peran kita semua juga. Peran kita semua aja pastinya. Itu yang saya pikirkan. Kenapa tidak ada lembaga yang buat seperti itu? Kalau peran manusia, peran pemerintah sama masyarakat bagus, tidak ada lagi peran-perangan. Kayak itu penjingkul. Tidak ada, karena pikir semua mending saya usaha daripada saya pergi kerja begini. Paling penting juga mungkin ini pendidikan akhlak, agama, supaya anak-anak supaya tidak fokus itu anak-anak kan sekarang dari Canggino semua bisa ngelihat. Jadi kalau tidak ada benteng iman, tidak ada benteng agama, akhlak, tambah patotohan akhlak. Itu saya bilang psikologisnya anak-anak itu seperti apa tuh kalau kita tidak ada bimbingan dari agama Itu. Jadi memang peranannya ini untuk membentuk anak muda Tutoya poin. Masalah agama itu itu fungsi kita semua nasabah. Bagaimana membina, bagaimana membentuk masyarakat yang terampil, yang berpendidikan, berakhlakul karimah. Betul. Iya. Jadi tidak kenapa lalu. Masa anjo motor anu diparkir jago dong inal senam atau anunno. Jadi kan tidak ada akhlak tuh. Tidak ada akhlak. Sekarang saya lihat kayak berita-berita itu ada premanisme kurang bilang jamu kok pasang itajino sekarang tidak ada mikir sekarang negara hukum. Salah kok sih dek nyale ke polisi. Tolong apa nu pakan reng anak nu apa nu kasih makan anak nu istri nu. Karena kurangnya nunna tuh pemahaman agama tidak nesingkan halal haram pokoknya. Atau kemungkinan juga paraman itu tekanan hidup, maksudnya karena kebutuhan. Tidak ada masih bingung mau kerja apa ini. Nah itu lagi kembali kayak kemarin itu butuhnya skill. Iya, keterampilan. Jadi mana keterampilan, makanya jadi itu tidak perlu mendaftar usaha sendiri. Betul, makanya kita butuhkan ketika
mungkin ada lembaga atau apapun itu atau organisasi yang berpikir ke arah situ, yang bisa mewadahi seperti itu mengurangi tindakan kriminalitas juga, preman-preman yang ada di jalan, yang apa semua. Kita ambil semua, kita rangkul untuk dibina. Bukan dibinasakan, dibina ini. Dikasih pembelajaran, akhlak, dikasih keterampilan, apa nih bisa. Sebenarnya tuh lembaga itu banyak sekarang. Banyak ini? Iya, ada yang namanya Karang Taruna. Ada itu lembaga-lembaga kelompok-kelompok tuh pengajian tinggal bagaimana ini memang mengarahkan ini anak-anak supaya mau masuk di situ. Tuh, coba berarti mereka jemput bola. Iya tuh jadi tunggu bola. Iya, harus mungkin disosialisasikan harus lagi disosialisasikan. Di masyarakat bahwa ada ini lembaga toh, ada latihan kepemimpinan kah, latihan dakwah kah, latihan ikut sering ada yang bilang kajian, ada yang bilang tarbiyah, ada yang bilang pokoknya saya agama karena itu peranan kita tuh. Saya semenjak ikut tarbiyah begitu, alhamdulillah. Maksudnya tersungke. Ada tersungke sih kayak ternyata seperti ini yang salah. Ternyata selama ini yang saya tahu itu biasa-biasa saja kalau menurut agama tuh biasa. Ternyata tuh enggak boleh loh. Maksudnya ada juga salah satunya dalam segi kayak ekonomi syariah begitu. Ekonomi syariah, masalah penggunaan uang, pembelanjaan dan lain-lain. Ya seperti itu kayak ini sebenarnya riba loh, ini sebenarnya haram loh, seperti itu. Nah kita dikasih pemahaman lebih dalam masalah itu. Pak. Itu semua sebenarnya tuh karena kurangnya pemahaman tentang sumber-sumbernya, makanya banyak rumah tangga yang kacau. Gara-gara begitu. Iya, tapi nanti kapan itu bicara-bicara panggil apakah yang mengenai ekonomi supaya nanti bisa undang temanku. Jadi pembukaan tentang bagaimana itu rumah tangga supaya jalan tuh dengan baik. Undang saja nanti sesarsa kita ngobrol-ngobrol di sini tuh. Jadi karena kan banyak itu kenapa nih keluarga aku saya lesibat dia tuh. Iya, KDRT missing. Itu apa KDRT kekerasan dalam rumah tangga? Bukan atau kurang duit. Kurang duit rumah apa ada itu pokoknya KDRT itu ternyata memang intinya di ekonomi gitu. Jadi punya ekonomi itu bukan dari jumlah sebenarnya, dari sumbernya gitu. Ya, jadi dia banyak berkah karena ada juga cukup berkah sedikit tapi bisa mencukupi karena berkah. Ada tuh orang banyak uang tapi sanging kericuan dalam balak tuh dibelikan motor lewati masigi kan. Jadi perlu dengan sumbernya tuh. Iya betul. Itu kalau masalahnya kalau memang ekonomi sekarang sampai memang tabungannya orang itu akhirnya dia habisi karena memang kendala tekanan ekonomi. Saya juga sempat ada punya keluarga seperti itu. Dia bilang saya itu terus terang sampai tabungan umrohku itu saya habiskan gara-gara keperluan hidup. Nah itu saya bilang aduh mana ini. Harus itu mikasan. Jadi memang perlu namanya ada pemahaman masalah itu atau dahulukan itu kebutuhan daripada keinginan. Betul. Tuh kebiasa kamu-kamunya biar belum saatnya pakai motor kan jalan sekolah ini belikan motor anak atau maksudnya belum waktunya mengeseng ngireng di tukang pembiayaan atau apa tuh akhirnya dia tuh dapat betul boleh mendoai ansuran setiap hari jadi ya nantilah kita coba bahas lagi. Iya betul. Iya. Kamu juga apa nih Nawandi? Iya saya mau kumpul kita dulu pada orang dulu di. Sebentar naik di atas dah. Iya sampai Pak. Iya. Bye Pak Ramandi. Nak mana kata mana nak jadi? Iya. Selesai kami dulu. Sabar mesti pun pergi tak salam pernah. Iya. Assalamualaikum. Assalam.